Nama AKP Dadang Iskandar mendadak tenar saat teror Nusantara. Wajah polisi yang bertugas sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu kini tengah warawiri di layar media massa. Namun, kemunculannya yang tiba-tiba memenuhi ruang pemberitaan itu bukan karena ia berprestasi gemilang, tapi lantaran dirinya nekat menembak sesama polisi sampai nyawa melayang. Dadang menembak AKP Ulil Ansar, sejawatnya di Polres Solok Selatan yang menjabat Kasat Reskrim. Peristiwa tragis itu terjadi pada 22 November 2024, Jumat dini hari. Dari jarak dekat, bertempat di area parkir kantor polisi, Ulil ditembak 2 kali pada bagian wajah hingga terkapar dan meregang nyawa. Motif penembakan itu diduga lantaran Dadang berang kepada Ulil yang melakukan penangkapan terhadap sejumlah penambang ilegal galian C di Solok Selatan. Dadang diduga menjadi backing usaha ilegal tersebut. Belum tuntas masalah Dadang versus Ulil, timah panas polisi kembali memakan korban jiwa di Semarang. Seorang siswa SMK 4 Negeri Semarang, Gama Oktavandi, meninggal dunia setelah ditembak polisi yang melerai tawuran pada Ahad 24 November 2024. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, menjelaskan tawuran yang terjadi pada pukul 1 dini hari itu melibatkan geng Tanggul Pojok melawan geng Seroja. Irwan menyebutkan korban merupakan anggota geng Tanggul Pojok. Namun, rekan-rekannya membantah tudingan polisi. Mereka menegaskan korban bukan gangster. Pihak sekolah pun mengutarakan hal senada. Selain berprestasi dan aktif di Paskibraka, Gama belum memiliki catatan terlibat tawuran. Kasus yang menimpa Ulil dan Gama menambah rentetan penembakan yang dilakukan polisi hingga membuat korban meninggal dunia. Berikut adalah daftar korban timah panas polisi yang tercatat dalam lembaran berita. Polisi tembak polisi. Selain penembakan Dadang kepada Ulil yang sama-sama berstatus polisi dan bertugas di tempat yang sama, kasus serupa pernah terjadi pada Juli 2022. Kasus yang satu ini menyita perhatian publik dan menjadi objek pemberitaan selama berbulan-bulan. Adalah Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang tewas ditembak Baradae pada 8 Juli 2022. Penembakan tersebut menjadi sorotan banyak mata lantaran melibatkan pejabat tinggi di kepolisian, yakni Ferdi Sambo. Masih di tahun yang sama, kasus polisi tembak polisi terjadi di Lampung, tepatnya di wilayah hukum Polsek Wai Pangubuan. Aibda Ahmad Karnain, anggota Polsek Wai Pangubuan, meninggal dunia setelah ditembak Aibda Rudi Suryanto yang menjabat Kepala SPKT Polsek Wai Pangubuan. Penembakan itu dilakukan di rumah korban pada 4 September 2022. Sebelumnya, pada 25 Oktober 2021, seorang anggota Polsek Wasanama, Lombok Timur, tewas di tangan rekannya sendiri. Korban berinisial HT meninggal dunia setelah ditembak MN di area jantung. Penembakan itu dipicu karena MN cemburu kepada korban, diduga berselingkuh dengan istrinya. Lantaran perbuatannya itu, MN divonis 17 tahun penjara setelah majelis hakim meyakini MN terbukti bersalah menghilangkan nyawa orang lain. Polisi tembak warga. Bukan hanya polisi versus polisi, penembakan yang dilakukan aparat penegak hukum dan berujung pada kematian juga terjadi pada warga sipil. Selain dialami Gama Oktavandi, siswa SMK 4 Negeri Semarang yang meregang nyawa setelah jadi sasaran pistol polisi, kasus-kasus serupa pernah terjadi sebelumnya. Di hari yang sama dengan peristiwa tragis yang dialami Gama, Beni, warga Desa Tunggang, Kecamatan Kepala, Kabupaten Bangka Barat, meninggal dunia setelah didor polisi pada 24 November 2024. Beni diduga akan mencuri di area perkebunan kelapa sawit milik PT Bumi Permai Lestari. Polisi yang mendapatkan laporan itu segera merapat ke lokasi dan memergoki 5 orang yang akan melakukan pencurian. Setelah melepaskan tembakan peringatan ke atas sebanyak 12 kali, para pelaku tidak acuh, sehingga salah seorang di antara mereka, Beni, dilumpuhkan dan sempat diberikan tindakan medis. Nahas, nyawa Beni tidak tertolong. Warga sipil yang meninggal dunia lantaran ditembus timah panas aparat juga terjadi di Yogyakarta. Aldi Aprianto menjadi korban senjata laras panjang yang diletupkan Bribtu MK. Peristiwa itu terjadi pada 14 Mei 2023 saat Aldi bertugas sebagai tim keamanan dalam acara organ tunggal yang digelar di kampungnya di Ngelindur, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Di saat acara sedang berlangsung, terjadi keributan antar penonton yang terbilang lama dan meluas. Bribtu MK yang sedang berdiri di panggung segera turun untuk melarainya. Namun, saat turun panggung, senjata laras panjang yang dibawa Bribtu MK memuntahkan timah panasnya dan mengenai Aldi. Satu peluru tajam menembak bahu Aldi hingga menembus ke bagian perut sebelah kiri. Tumbang bersimpah darah dan meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit.